Perkenalkan, nama saya Reksi Saputra, NIM 233020502023. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 PA1 dengan membuat skulptur di Fakultas Pertanian. Untuk lembaran pertama berisi tentang studi literatur, dan studi literatur berisi tentang apa yang dimaksud dengan skulptur. Skulptur merupakan karya seni 3 dimensi yang dibuat dengan membentuk atau kombinasikan material keras, plastik, suara, dan juga cahaya. Bahan yang digunakan biasanya dalam pembuatan skulptur menggunakan bahan batu, metal, kaca, timah, tanah liat, dan juga beton. Skulptur biasanya dibuat atau dipasangkan pada sebuah taman dan biasanya juga disebut dengan sculpture garden. Skulptur mempunyai kelemahan dan kekurangan, salah satunya itu kurangnya dalam mereproduksi gerakan atau ekspresi manusia, dan juga rentan terhadap kerusakan fisik dan lingkungan. Fungsi dari skulptur mempunyai beberapa fungsi, salah satunya penghiasan. Skulptur dapat digunakan untuk mempercantik bangunan atau suatu kawasan sehingga memberikan estetika yang menarik. Selanjutnya, ekspresi artistik. Skulptur biasanya menjadikan tempat bagi seniman untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan juga emosi. Selanjutnya, identitas budaya. Seringkali skulptur mencerminkan budaya atau identitas suatu tempat atau masyarakat dan juga bangsa. Setelah itu ada penghormatan. Skulptur memiliki fungsi sebagai penghormatan, di mana dalam artian skulptur memiliki fungsi untuk memperingati atau menghormati tokoh-tokoh penting atau peristiwa yang penting. Dan yang terakhir, fungsi praktis. Skulptur memiliki fungsi praktis seperti penyangga struktural, penanda ruang. Untuk studi preseden saya mengambil dari skulptur pada Universitas Malang, di mana skulptur pada Universitas Malang ini mempunyai bentuk yang simpel dan abstrak, dan juga selain menjadi penghias bagi area dan lingkungan, ini juga menjadi salah satu identitas atau logo Universitas Malang. Selanjutnya berisi tentang analisis tapak dan existing. Untuk area tapak mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari area tapak, yang pertama dekat dengan jalan utama sehingga dapat menjadikan salah satu kelebihan dari area tapak. Dan selanjutnya lokasi yang luas, jangkauan listrik dan sinyal yang sudah terjangkau. Setelah itu vegetasi yang masih terjaga dan mempunyai pembuangan air yang dekat. Untuk kekurangan, terdapat atau masih banyak tumbuhan-tumbuhan liar. Selanjutnya, kurangnya penerangan pada area jalan dan kawasan tapak. Untuk kontur tanah pada area tapak, memiliki kontur tanah yang datar sehingga dapat membantu atau memudahkan pembangunan skulptur pada area tapak. Dan untuk analisis vegetasi, seperti yang dikatakan tadi, vegetasi pada area tapak masih cukup terlindungi, masih terjaga sehingga dapat membantu penyejukan pada area tapak. Dan analisis matahari, untuk penerangan pada area tapak masih sangat baik dengan area yang datar. Setelah itu vegetasi yang cukup, sehingga dengan adanya penerangan matahari pada area tapak dapat membantu mengurangi penggunaan energi yang berlebihan. Setelah itu dengan adanya vegetasi tadi dapat menyejukkan area-area tapak dari sinaran matahari. Untuk sirkulasi pada tapak sudah mempunyai area atau akses untuk pejalan kaki. Setelah itu tapak juga mempunyai 2 ruas jalan, dan juga pada tapak mempunyai ruas jalan utama pada kampus. Selanjutnya berisi alternatif bentuk. Untuk alternatif bentuk atau ide bentuk, konsep dari skulptur ini hampir keseluruhan saya ambil dari bentuk daun, di mana daun ini menyimbolkan alam, di mana ini merupakan salah satu hal yang melekat bagi kita saat mendengar Fakultas Pertanian, di mana visi misi dari Fakultas Pertanian salah satunya menjaga dan meningkatkan kehijauan alam. Sehingga dengan saya mengambil daun ini tidak menghilangkan identitas dan juga visi misi dari dari Fakultas Pertanian. Dengan saya mengambil bentuk daun juga menyimbolkan
bagaimana kehijauan dari alam kita. Untuk daun ini saya mengambil atau memotong-motong sehingga mendapatkan bentuk abstrak seperti ini, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai kehijauan atau nilai-nilai dari Fakultas Pertanian. Selanjutnya berisi tentang tampak, bagaimana tampak skulptur ini dari tampak depan, tampak kanan, tampak kiri, dan tampak belakang, dan juga berisi tentang perspektif.